Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini video pertama dalam pembuatan ini channel ini membahas itu ya, membahas apa namanya? Membahas Jarkom, jaringan komputer yang ngambil materinya tuh ngambil dari apa itu namanya? Yang di praktikum. Bentar saya lihat. Ini materinya ngambil dari paket tracer. CCNA. Ini materinya ambil dari CCNA. CCNA 1, CCNA 2 dan CCNA 3. Ini sama-sama belajar sih awal-awal. Ini masih awal-awal settingan pertama kayak ngasih IP, sama-sama belajar juga. Jadi kalau misal ada yang bingung, nggak mungkin sih. Ini saya insya Allah akan jelasinnya agak detail. Ini langsung aja. Di sini langsung nih, ini langsung dari saya kuliah di Universitas Amikom dan ini pas awal-awal masuk langsung dikasih kayak gini ya. Nih settingan, disuruh setting. Jadi di perintahnya ini jadi gini, di setiap device itu harus dikasih alamat seperti berikut. Ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN. Terus ini konfigurasinya pertama, yuk langsung aja. Untuk awal-awal kita ganti itu ya, ganti user profile-nya biar ke-reset. Ini langsung sudah ke konfigurasi kalau nggak salah. Kasih apa aja biar ke-reset doang. Nah, ini udah ke-reset. Tandanya itu kabelnya nggak hijau lagi semua. Untuk awal perform basic configuration on S1 and S2, configuration the PCS, ini PCS-nya, configure the switch management interface. Ini step by step-nya ya. Complete the following step on S1 and S2. Klik S1 and then klik CLI. Ini satu ya. Bentar dulu. Ini taruh di atas saja di top. Biar nggak hilang. Habis itu klik CLI. Enter the correct command to configure the hostname. Untuk awal-awal enable, untuk ganti hostname-nya untuk ganti kita pencet enable configure terminal. Habis itu ganti hostname-nya ganti S1 sesuai di modul. Habis itu use Cisco to the console password, use class for the privileged access mode password. Ini apa ya? Oh, ini kalau nggak salah enable password gini kalau nggak salah enable password. Enable passwordnya itu Cisco. Terus untuk konsol passwordnya udah, terus privilege-nya itu cara service password encryption. Password itu apa ya, lupa ya. Untuk privilege access passwordnya itu password apa ya, enable password udah Cisco. Sebentar saya agak lupa itu sama konfigurasinya. Enable password, terus untuk ganti yang bentar ya, saya agak lupa ini. Use the privilege access. Nah, cara ganti privilege access. Nah, oh ya, saya lupa tadi untuk menjelasin apa itu fungsinya. Sebentar ya. Cara memberi bentar.
cara memberi privilege password pada switch Cisco. Nih, agak lupa, aduh, sorry, agak lupa kamannya. Ini line console 0, local exit. Password konsol, username Faras, password Pardana, line console 0, login local exit. Is to user access verification, username Faras, password betul. Ini terus enable password Cisco, enable secret Pardana. Ntar kalau yang bedanya yang di atas itu apa ya? Username Faras, password. Username. Konsol. Salah berarti. Ini untuk privilege, berarti yang enable password untuk privilege ya. Enable secret. Enable password setting password tanpa enkripsi, enable secret menggunakan enkripsi. Ya. Bentar. Berarti username terus password. Coba. Ini tadi kelas. Itu kah? Salah. Saya agak lupa ya, gimana cara konfigurasinya. Use Cisco to console password. Console privilege exit mode Cisco. Username passwordnya mungkin gitu ya. Username-nya coba ngambil di kelas, kita balik. Habis itu line console 0 exit, coba exit, semuanya di clear dulu, kita balik ke sininya, habis itu konfigurasi ulang, enable passwordnya itu Cisco, terus configure terminal. Ini seperti itulah. Nanti untuk itu ya, untuk membedakan, saya kurang tahu sih untuk pemberian passwordnya, langsung aja ya. Verifikasi password configuration for S1. How can you verify the password were configured correctly? How can you verify the both password were configured correctly? Coba cek result. Untuk mengetahui ya password, passname. Di sini nggak dikasih tahu sih. S1 login, line console, enable secret. Di sini, untung di sini udah ada itunya. Barney banner MOTD, login console, line console. Bentar, kita coba lagi. Enable secret itu taruh Cisco juga lah. The enable secret you have chosen is the same as you enable password. Nggak boleh sama apa ya? Dikasih kelas coba. Bisa clear nggak bisa clear. Bentar.
lagi, cek result, achievement, enable secret udah kelar ya yang ini. Kalau di pembelajaran biasanya ada kayak gininya ya, ada checklistnya. Kalau kita udah ngapain aja. Ini sepertinya tugas poin-poinnya. IP address-nya belum, berarti ini masih berfokus pada S1-nya. Ini banner MOTD, nanti jelas kalau udah ada tugasnya karena belum disuruh, udah ditentang duluan. Ini konsol line ya, lupa. Konsol line berarti kita ke sebelah sini. Konsol line kalau nggak salah caranya gini. Cara konfigurasi konsol line tuh gini. Coba yang tadi line konsol 0 login disable online 0 until password is set. Passwordnya itu kasih apa ini ya, untuk privilege-nya. Bentar ya, saya coba kita kasih apa tadi disuruh pakai apa, Cisco kah? Cisco. Terus kita login, terus exit, kita cek lagi, cek result. Nah udah keset semua, yang di S1 udah keset, berarti untuk ngasih password yang di itu ya. Kita coba lagi ya, bentar kemana? Kita coba, kita close, apakah benar akan ngasih ke password apa enggak ini. Exit. Ini kelas Cisco, enable Cisco kelas. Configure terminal. Iya, saya agak bingung mesti membedakan untuk password konsol sama password privilege. Yang agak bingung sih itu di bagian itu. Next, untuk perintahnya configure an MOTD banner. Use appropriate banner text to warn authorized access to following text is an example. Nih ya, kalau nggak salah itu gini, banner MOTD. Banner MOTD itu saat kita masuk, nah nanti saya akan kasih tahu. Ini di copy. Banner MOTD paste. Dah, coba kita exit dulu. Exit, passwordnya Cisco. Nah, ini yang akan tampil di sini. Ini loh, yang banner MOTD itu ini. Anggaplah untuk pintu masuk kayak pemberitahuan lah, authorized access only. Ya itulah pokoknya, cuma buat yang di situ untuk banner MOTD. Untuk terus save configuration file to NVRAM. Which command do you use to accomplish this step? Itu kalau nggak salah untuk nge-save tuh untuk nge-save konfigurasi itu ada 2 cara sih. Saya kurang tahu juga sebenarnya, saya lupa. Intinya itu kalau nggak salah untuk nge-save. Coba ya, kalau ada yang nonton video ini coba taruh di komen untuk nge-save tuh kalau nggak salah ada cara, lupa. Lanjut step berikutnya ya, soalnya kalau di sini juga saya ngejar result ini sih, ini untuk tugas juga result karena ini banner MOTD. Di save. Untuk S1 S2 ya, untuk nge-save-nya bukan di sini. Nah, di sini. Copy,
running config startup config, kalau nggak salah itu copy running config startup config. Oke nih, itu cara nyimpan kalau nggak salah begitu. Tapi bedanya sebenarnya ada dua cara. Coba kita lihat ya. Ini akan tercentang atau enggak? Sepertinya sih kecentang. Untuk S1. Nah, udah kecentang. Berarti udah ke save berarti. Ini berarti untuk perintah nge-save itu copy running config startup config ya. Tadi siang ada nggak terlalu nyatet sih. Udah mulai lupa. Ini kemana nih? Oke, next. Next. Configure the PC repeat step 1 to 5 for S2. Berarti sama. Untuk S2 juga sama. Kita aplikasikan ke S2. Pertama tadi atur enable configure terminal, enable passwordnya Cisco, enable secret class. Ini enable secret itu apa itu? Enkripsinya ya. Jadi aslinya itu Cisco, tapi dia kalau dienkripsi jadi ke kelas gitu loh. Terus line console 0, passwordnya set ke kelas, login, terus exit, terus ada yang lupa dikonfigurasi tadi. Banner MOTD yang ini ya, banner MOTD nya lupa apa tadi, apa aja ya. Cisco klik S1, oh ya, hostname nya diubah, ini S2, password udah, S1 ready, aku banner udah. Terus ini ke halaman sini untuk copy running config startup config. Nah, ini udah simpan. Habis itu kita balik lagi ke PC1. Ini configure the PC1 and PC2 with IP address. Klik PC1 and click the desktop. Click configuration in address table above. You can see that the IP address for PC1 is 192.168.1.1 and the subnet mask is 255. Oh ya, 1.1 ya. 192.168.1.1 set untuk udah benar, and the subnet mask is enter the information for PC1 in the IP configuration window. Oke, sudah. Ini sudah. Terus nih tabel konfigurasi IP-nya di sini sih. 1.2 untuk PC2-nya ya, 1.2. Ini 1.2 desktop IP configuration 192.168.1.2 di tab aja, terusnya biar langsung kelihatan. Habis itu apa? Repeat step 1A and 1B for PC2. Test connectivity to switch. Klik PC1, close the IP configuration. It is still open in the desktop tab. Klik command prompt ya, PC1 command prompt. Habis itu ping, kita ngeping ke yang PC2 nya ya, ping 192.168.1.2 dan terhubung. Ini masih sederhana sih. Configure the switch management interface. Ya, ini yang udah saya tadi siang mulai nggak paham. Switch can be used plug and play device. This means that they do not need to configure it for them to work. Switch forward information from one port to another based on MAC address. If this is the case, why would we configure it with an IP address? Nah, sebenarnya katanya tuh
tanpa dikonfigurasi itu udah terhubung kan, buktinya kita cuma konfigurasi apa tuh namanya, switchnya cuma dikonfigurasi itu doang dan ternyata udah terhubung. Nah terus pertanyaannya kenapa harus kita konfigurasi kalau udah terhubung? Ya nggak tahu juga, udah kita ikutin aja. Terus configure terminal di S1 configure kok record interface VLAN 1 ini untuk ngasih IP address ke VLAN 1. VLAN itu kayak virtual LAN gitu. Nanti penjelasannya lah apa itu VLAN nanti saya carikan di Google. IP address kita kasih IP sesuai instruksi 192.168.1.253 maksudnya 255.255.255.0. No shutdown, artinya shutdown itu artinya kalau kayak misal port itu meskipun portnya itu ada tapi nggak aktif, nah itu dipakai no shutdown maka port itu akan aktif. Nah jadi dia aktif VLAN-nya ya, no shutdown. No shutdown, habis itu exit command. Nah why do you enter no shutdown command? Nah itu ya saya seperti sudah jelaskan tadi kenapa harus pakai no shutdown command. Sebentar mulai low baterai. Oke, next step untuk S2. Use the information address table to copy S2 IP address nih S2 nya. Tadi kan 1.253 ini 1.254 di S2. Jadi interface-nya VLAN 1 juga, berarti di sini configure terminal interface VLAN 1 juga sama VLAN 1 sama biar sama. IP address 192.168.2.1.254 255.255.0. Set no shutdown itu artinya bahwa VLAN satunya udah aktif karena virtual ya, harus diaktifkan virtual LAN VLAN. The step selanjutnya itu bentar. Tadi sudah sampai sini configure S2 verify the IP address configure use show IP interface brief command to display the IP address and status of all the switch port and interface. You can also use the show running config command show interface brief ya. So tadi kalau nggak bisa kita kembali ke sini, so nggak bisa lagi, so interface BR so running config dah ya, nggak ribet-ribet. Running config ini VLAN 1 mungkin informasi itunya kah. So running config so interface so interface bisa. Ada saya penasaran sama interface bentar ya, saya penasaran sama yang so interface berikutnya nggak bisa ya.
apa sih? Enable ini kelas configure terminal so bentar, udah nggak bisa biar aja. Untuk apa juga? Sebenarnya penting sih untuk melihat informasi. Sekarang verify network connectivity. Network connectivity can be verified by using the ping command. It is very important that connectivity exists through the network. Corrective action must be taken if there is a failure, but ping S1 S2 from PC1 and PC2 S1 S2. Berarti untuk step terakhir kita disuruh ngeping 19.168.1.2. Ini ping ke PC1. Terus ini 1.253. Seharusnya sih berhasil meskipun ada request yang 4 bentar. Untuk 4 ini ke S2 nya ya, S2 nya seharusnya sih bisa karena ngepin ke PC2 bisa. Oke, udah bisa. Dan lihat di resultnya ini completion masih 88/87. Ini apa yang belum ya? Yang belum, password di konsol S2, konsol lain S2 itu belum dikasih password di konsol lain. Perasaan udah, atau salah ya? Bentar ya. Mana sih? Konsolnya berarti di S2 ini kayak ini lain konsol 0, passwordnya itu kelas ini. Login, exit, exit kelas. Masih salah, berarti Cisco ya. Line konsol 0, password Cisco, login, exit seharusnya sih udah sih. 88/88 masih pilihannya berarti yang Cisco itu tentang saya bingungnya. Cisco dari Cisco to console password. LAN console. Ya betul. Berarti untuk sampai di situ intinya untuk sekarang itu kita itu belajar untuk ngasih IP dari setiap PC sama S1 S2 IP address di VLAN-nya. Ya mungkin semoga bermanfaat.